photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Oke baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Sebelum itu marilah kita mengucap syukur dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk mengecek kehadiran hari ini nanti akan Ibu kirimkan lewat via email ya. Oke baik anak-anak, karena kemarin kita telah menyelesaikan materi bab 1 dan bab 2, maka hari ini kita akan masuki materi bab 3, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian norma, tujuan norma, fungsi norma, macam-macam norma, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pengertian norma terlebih dahulu. Norma yaitu aturan yang berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu ataupun secara kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Seperti itu anak-anak. Berikutnya kita akan masuk ke tujuan norma. Di sini, tujuan norma yaitu mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan aman, damai, serta kesejahteraan. Norma mempunyai tujuan yang baik untuk setiap anggotanya. Tujuan norma yaitu menjadi pedoman dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar terciptanya masyarakat yang teratur dan tentram, sekaligus untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu anak-anak. Dengan menaati norma, maka agar terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Masyarakat yang taat norma bisa menciptakan kehidupan yang adil. Seperti itu anak-anak. Berikutnya manfaat atau fungsi norma. Lalu apa manfaat norma? Dengan adanya norma, maka kegiatan masyarakat akan lancar dan tertib sehingga kehidupan akan berjalan dengan harmonis. Di antara manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama, mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat, dan yang kedua, meningkatnya kerukunan antar warga negara, dan yang ketiga, membatasi perilaku warga agar tidak menyimpang. Dan yang keempat, bisa menjadikannya manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, mengendalikan sikap, ucapan, dan perilaku melalui teguran hati. Dan yang keenam, terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan atau hak orang lain. Seperti itu anak-anak, bisa dimengerti? Berikutnya pentingnya norma. Di sini pentingnya norma itu membatasi dan mengatur tingkah laku agar tidak sewenang-wenang. Berikutnya menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Berikutnya membentuk budi pekerti manusia yang baik, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Seperti itu. Oke baik anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke macam-macam norma. Di sini norma terdiri dari 4 macam. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari masing-masing norma, Ibu akan menjelaskan pengertiannya masing-masing. Di sini norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contoh dari norma agama tersendiri yaitu beribadah, beramal, dan tidak maksiat. Sanksi dari norma agama yaitu dosa. Kita masuk ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sini contoh dari norma kesusilaan yaitu berlaku jujur, bertindak adil. Sanksinya itu seperti menyesal dan merasa bersalah. Berikutnya kita masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan itu tersendiri adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat.
Contoh dari norma kesopanan yaitu meludah di sembarang tempat, tidak menghargai orang lain seperti itu. Terus sanksinya itu cemoohan, hinaan, dan kebencian. Berikutnya kita masuk ke norma yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga, negara, atau badan yang berwenang. Seperti itu. Contoh dari norma hukum yaitu Undang-Undang 1945 atau UUE. Oke, baik anak-anak, karena tadi Ibu telah menjelaskan tentang macam-macam norma, maka kita akan masuk ke fungsi norma dan peranan norma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada beberapa macam fungsi norma dan peranan norma. Yang pertama, norma berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, norma menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga, sebagai dasar dalam memberikan saksi kepada anggota masyarakat yang melanggar. Dan yang keempat, norma menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, norma membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Seperti itu anak-anak, apa bisa dimengerti? Oke, baik anak-anak, karena Ibu sudah menjelaskan tentang norma-norma dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maka cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Minggu depan kita akan membahas. Oke, baik anak-anak, karena Ibu sudah menjelaskan tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Minggu depan kita akan membahas materi tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Dan sebelum kita membahas materi tentang keberagaman masyarakat di Indonesia, nanti Ibu akan bertanya tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi Ibu berharap agar kalian jangan lupa belajar ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini, tidak lupa juga kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut ajaran, agama, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih. Thank you.